Demi rakyat Palestina, aku akan meruntuhkan segala kezaliman dan kekuatan Israel. Dalam sejarah panjang perang dan penderitaan, manusia sering merasa sendirian, ditinggalkan, terlupakan. Namun kadang, ketika dunia menyerah dan harapan padam, ada kekuatan lain yang bergerak diam-diam. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan senjata, tak bisa dihitung radar, dan tak dapat dibantah oleh logika. Malam, ketika 500 pejuang Palestina terkepung tanpa jalan keluar, adalah malam ketika langit, bumi, dan laut bersekutu, dan legenda bangkit. Angin malam yang semula panas berdebu, kini berubah dingin, menusuk kulit para pejuang yang duduk melingkar di tengah reruntuhan Khan Yasin. Seolah-olah ada tangan raksasa yang baru saja mengusap permukaan bumi dan mengganti udara perang dengan udara dari tempat lain, dari dunia yang tak terlihat. Farhan merasakan perubahan itu pertama kali. Bukan dari kulitnya, bukan dari telinganya, tetapi dari dadanya. Ada getaran halus, seperti ketika seseorang menyebut namamu dari jauh, tapi tidak menggunakan suara, hanya hati yang mendengar. Ia mengangkat pandang dan mendapati langit di atas mereka sedikit bergeser warna. Hitam pekat yang biasanya menekan, kini berubah menjadi biru tua yang lembut, seolah ditaburi kabut tipis. Bukan terang, tapi juga bukan segelap biasa. Zikir mulai mengalir, pelan terputus piutas, lalu menyatu. Suara ratusan orang itu mula-mula seperti bisikan, namun perlahan bertambah kuat. Mereka membaca doa yang sama, berulang-ulang. Dalam setiap pengucapan, ada keputusasaan, ada harapan, ada ketakutan, ada keberanian, campur jadi satu. Farhan mengusap wajahnya, bibirnya bergerak, melafalkan kalimat-kalimat yang sudah ia hafal sejak kecil. Ya Allah, ya Allah, jika ini malam terakhir kami, jangan biarkan kami mati dalam keadaan membenci. Jika Engkau berkehendak menolong kami, maka tolonglah kami dengan cara yang menjaga hati kami tetap bersih. Di sekelilingnya, para pejuang mulai menangis dalam diam. Tidak ada jeritan, hanya air mata yang jatuh ke tanah kotor, bercampur dengan debu dan darah yang mengering. Zahir, yang biasanya keras dan tak pernah terlihat lemah, menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Aku takut, tapi aku juga siap, gumamnya lirih. Kalau mati, semoga kita mati sebagai manusia yang tidak melupakan Tuhan. Doa mereka melambung seperti asap ke langit, terangkat bersama nafas-nafas yang tersengal. Dan pada saat itulah, angin dari arah laut tengah kembali berubah. Angin laut yang masuk ke kota matikan Yasin berada cukup jauh dari garis pantai. Biasanya, suara ombak tak pernah terdengar jelas dari sini. Paling hanya hembusan angin panas yang membawa sedikit aroma garam. Namun kali ini berbeda. Dari arah barat, terdengar suara gemuruh halus, seperti ratusan drum dipukul perlahan. Bukan ledakan, bukan artileri, bukan tank. Ini suara yang mengalun, berirama, dalam. Sebagian pejuang saling pandang. Apakah itu ombak? Tanya Rauf. Matanya membesar. Tidak mungkin sejauh ini, sambung yang lain. Namun suara itu terus mendekat, bukan memekakan telinga, melainkan memenuhi ruang dada, seolah datang dari dalam tubuh sendiri. Angin membawa hawa asin yang segar. Bulir-bulir debu yang tadi melayang di udara jatuh ke tanah, seperti kalah oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Api kecil di tengah lingkaran berkedip-kedip, lalu membesar sedikit tanpa ada yang menambah kayu. Seorang pejuang tua bernama Hakam, yang rambutnya sudah memutih, bergumam sambil menatap ke arah barat. Ini bukan angin biasa. Ada yang datang, kabut hijau yang bukan milik bumi tanpa peringatan. Dari kejauhan
muncul garis kabut tipis di antara bangunan-bangunan hancur. Awalnya hanya seperti uap kecil yang naik dari tanah setelah hujan. Tapi di tengah keringnya perang, tak ada hujan di sana. Kabut itu berwarna aneh, bukan putih, bukan abu-abu, melainkan hijau lembut, seperti warna daun muda yang tertimpa cahaya bulan. Kabut bergerak perlahan. Ia mengalir di antara puing-puing, memutari tiang listrik patah, menyusup lewat jendela-jendela kosong, lalu menyatu kembali, tak seperti asap bom yang liar. Kabut ini bergerak teratur, seolah mengikuti jalan yang sudah ditentukan. "Komandan, lihat itu!" pekik salah satu pejuang. Semua kepala menoleh, lingkaran doa terpecah, beberapa berdiri refleks, sebagian lagi mundur setengah langkah. "Hentikan doa kalian," kata Farhan pelan. "Bukan karena kita berhenti meminta, tapi karena sekarang kita harus melihat apa yang Tuhan kirimkan." Mereka menatap ke arah kabut yang kian mendekat. Hakam berbisik, "Apakah ini gas beracun?" Seorang pemuda menimpali, "Panik. Kalau gas, kita sudah mati dari tadi. Ini lain." Kabut tiba di tepi lingkaran mereka. Dan yang terjadi membuat semua orang menahan napas. Bukannya membuat mereka sesak. Kabut itu justru terasa sejuk, kulit mereka merinding. Bukan karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu yang mirip dengan saat pertama kali ditiup angin di pinggir laut saat subuh. Kabut itu tidak menyelimuti mereka begitu saja. Ia berputar pelan, mengelilingi lingkaran pejuang. Seperti sedang mengukur, menilai, seolah ia bertanya, "Apakah kalian pantas ditolong?" Langit yang turun mendekat Farhan mendongak. Langit di atas kabut berubah. Bintang-bintang tampak lebih dekat, seperti menunduk untuk melihat apa yang sedang terjadi di kota yang hampir mati ini. Ada satu bintang yang bersinar, sedikit lebih terang daripada yang lain, memancarkan cahaya kehijauan samar. Cahaya itu turun, seperti benang tipis, menyentuh puncak kabut, dan saat cahaya itu menyentuh kabut, kabut menebal. Ia berkumpul di satu titik, beberapa meter di depan Farhan. Bentuknya berubah dari gumpalan kabut tak beraturan menjadi sesuatu yang lebih jelas. Siluet, bentuk tubuh, bentuk seorang perempuan. Para pejuang menahan napas, tidak ada yang berani bergerak. Waktu seolah melambat. Cahaya hijau dari dalam kabut memudar sedikit, digantikan warna-warna yang mulai tampak. Hijau zamrud di bagian bawah, emas di bagian kepala, dan warna kulit lembut di antara keduanya. Kabut terakhir yang menutupi wajah perempuan itu perlahan hilang, seperti tirai yang ditarik ke samping. Dan di hadapan mereka, berdiri sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita-cerita tua dari tanah jauh, Nyi Roro Kidul. Tatapan sang Ratu Lautia berdiri tegak, kaki seolah menyentuh tanah. Namun tak benar-benar membebani permukaannya. Gaun hijau zamrudnya terulur, ujungnya menyapu debu tanpa ternoda. Mahkota emas di kepalanya bercahaya lembut, bukan menyilaukan, tetapi menghangatkan. Rambutnya panjang, hitam, bergerak pelan, meski angin sudah berhenti. Mata hitamnya dalam, memandang satu persatu wajah yang duduk berjongkok, berlutut, atau berdiri gemetar di hadapannya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada senyuman berlebihan. Yang ada, hanya ketenangan yang membuat orang ingin menangis. Farhan merasa lututnya melemas, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Nyi Roro Kidul melangkah pelan. Setiap langkahnya tak menimbulkan suara, namun tanah di bawahnya seperti bergetar halus. Menyadari siapa yang sedang ia pijak, kabut hijau mengikuti gerakannya, membentuk lingkaran tipis di sekitar gaunnya, seperti gelombang yang selalu menyentuh pantai. Ia berhenti tepat di depan Farhan. "Kau yang memimpin mereka?" tanyanya. Suaranya dalam, lembut, dan bergema seakan datang dari dasar samudra. Farhan menelan ludah. "Ya, Ratu," jawabnya pelan. "Nama saya Farhan Al-Mukri." "Farhan," ia mengulang,
seolah menimbang-nimbang nama itu. Kau mengangkat senjata, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Hatimu lelah, tapi kau masih menolak membenci. Air mata yang sejak tadi Farhan tahan, akhirnya jatuh juga. Ia tidak sanggup menyembunyikan gemetar di suaranya. Kami hanya ingin hidup, Ratu. Kami ingin anak-anak kami berhenti berlari dari ledakan. Kami ingin istri kami tidur tanpa mimpi buruk. Kalau engkau datang untuk menolong kami tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Nyi Roro Kidul menatapnya lama. Aku tidak datang karena kalian memanggilku dengan kata-kata. Ia menautkan kedua tangannya di depan dada. Aku datang karena hati kalian memanggil. Meski kalian sendiri hampir tak percaya lagi pada pertolongan. Ia memandang ke sekeliling, ke wajah-wajah letih yang kini dipenuhi harapan baru. Kalian tidak minta aku menghukum musuhmu. Kalian hanya minta keselamatan bagi rakyat yang tak berdaya. Karena itu, langit mengizinkanku turun. Janji dari Samudra Farhan memberanikan diri bertanya, apakah engkau akan memberikan kami kemenangan, Ratu? Kemenangan atas mereka yang mengepung kami? Nyi Roro Kidul menggeleng pelan. Rambutnya ikut bergoyang. Kalian salah memahami kemenangan jika mengukurnya dari jumlah musuh yang jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kalian tidak berubah menjadi seperti mereka yang menindas. Ia mengangkat satu tangan. Kabut hijau di sekitar mereka ikut naik. Malam ini, kalian akan dibebaskan dari lingkaran besi ini. Bukan dengan darah, bukan dengan ledakan, tapi dengan gangguan yang tak mampu mereka pahami. Farhan mengerutkan kening. Gangguan, mesin mereka akan menolak perintah. Senjata mereka akan menutup diri. Mata mereka akan dibutakan oleh kabut yang hanya menghalangi pandangan mereka. Bukan milikmu. Ia menatap Farhan lurus-lurus. Tapi ingat Farhan, jangan kau kotori pertolongan ini dengan kebencian. Selamatkan rakyatmu. Bebaskan mereka yang ditawan. Jangan sakiti mereka yang tidak menyerangmu. Farhan mengangguk. Kali ini tanpa ragu. Aku berjanji, Ratu. Kami akan menolong tanpa menumpahkan darah yang tak perlu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Nyi Roro Kidul. Bukan senyum puas, tapi seperti senyum seorang guru pada murid yang akhirnya mengerti pelajaran paling penting. Kalau begitu, ucapnya pelan. Lihatlah, bagaimana laut membantu daratan. Ia menurunkan tangannya. Sekejap kemudian, kabut hijau yang semula mengelilingi mereka, tiba-tiba menyebar cepat. Seperti gelombang besar tak terlihat, yang meluncur ke segala arah, menuju posisi pasukan Israel, menuju tank, menuju sniper, menuju drone di udara. Angin yang tadi tenang kembali berembus. Kali ini membawa sesuatu yang baru. Awal dari keajaiban yang akan mengubah malam kematian menjadi malam pembebasan. Dan disitulah bab 2 berakhir. Pada detik ketika doa mereka tidak lagi hanya kata-kata, melainkan tombol yang menyalakan intervensi dari dimensi lain. Angin malam yang semula panas berdebu, kini berubah dingin, menusuk kulit para pejuang yang duduk melingkar di tengah reruntuhan Kan Yasin. Seolah-olah ada tangan raksasa yang baru saja mengusap permukaan bumi dan mengganti udara perang dengan udara dari tempat lain, dari dunia yang tak terlihat. Farhan merasakan perubahan itu pertama kali. Bukan dari kulitnya, bukan dari telinganya, tetapi dari dadanya. Ada getaran halus, seperti ketika seseorang menyebut namamu dari jauh, tapi tidak menggunakan suara, hanya hati yang mendengar. Ia mengangkat pandang dan mendapati langit di atas mereka sedikit bergeser warna. Hitam pekat yang biasanya menekan, kini berubah menjadi biru tua yang lembut. Seolah ditaburi kabut tipis. Bukan terang, tapi juga bukan segelap biasa. Zikir mulai mengalir. Pelan terputus piutas, lalu menyatu. Suara ratusan orang itu mula-mula seperti bisikan, namun perlahan bertambah kuat. Mereka membaca doa yang sama.
berulang-ulang. Dalam setiap pengucapan, ada keputusasaan, ada harapan, ada ketakutan, ada keberanian, campur jadi satu. Farhan mengusap wajahnya, bibirnya bergerak, melafalkan kalimat-kalimat yang sudah ia hafal sejak kecil. Ya Allah, jika ini malam terakhir kami, jangan biarkan kami mati dalam keadaan membenci. Jika Engkau berkehendak menolong kami, maka tolonglah kami dengan cara yang menjaga hati kami tetap bersih. Di sekelilingnya, para pejuang mulai menangis dalam diam. Tidak ada jeritan, hanya air mata yang jatuh ke tanah kotor, bercampur dengan debu dan darah yang mengering. Zahir, yang biasanya keras dan tak pernah terlihat lemah, menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Aku takut, tapi aku juga siap, gumamnya lirih. Kalau mati, semoga kita mati sebagai manusia yang tidak melupakan Tuhan. Doa mereka melambung seperti asap ke langit, terangkat bersama nafas-nafas yang tersengal. Dan pada saat itulah, angin dari arah laut tengah kembali berubah. Angin laut yang masuk ke kota Matikan Yasin berada cukup jauh dari garis pantai. Biasanya, suara ombak tak pernah terdengar jelas dari sini. Paling hanya hembusan angin panas yang membawa sedikit aroma garam. Namun kali ini berbeda. Dari arah barat, terdengar suara gemuruh halus, seperti ratusan drum dipukul perlahan. Bukan ledakan, bukan artileri, bukan tank. Ini suara yang mengalun, berirama, dalam. Sebagian pejuang saling pandang. Apakah itu ombak? Tanya Rauf. Matanya membesar. Tidak mungkin sejauh ini, sambung yang lain. Namun suara itu terus mendekat, bukan memekakan telinga, melainkan memenuhi ruang dada, seolah datang dari dalam tubuh sendiri. Angin membawa hawa asin yang segar. Bulir-bulir debu yang tadi melayang di udara jatuh ke tanah, seperti kalah oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Api kecil di tengah lingkaran berkedip-kedip, lalu membesar sedikit tanpa ada yang menambah kayu. Seorang pejuang tua bernama Hakam, yang rambutnya sudah memutih, bergumam sambil menatap ke arah barat. Ini bukan angin biasa. Ada yang datang, kabut hijau yang bukan milik bumi tanpa peringatan. Dari kejauhan muncul garis kabut tipis di antara bangunan-bangunan hancur. Awalnya hanya seperti uap kecil yang naik dari tanah setelah hujan. Tapi di tengah keringnya perang, tak ada hujan di sana. Kabut itu berwarna aneh, bukan putih, bukan abu-abu, melainkan hijau lembut, seperti warna daun muda yang tertimpa cahaya bulan. Kabut bergerak perlahan, ia mengalir di antara puing-puing, memutari tiang listrik patah, menyusup lewat jendela-jendela kosong, lalu menyatu kembali, tak seperti asap bom yang liar. Kabut ini bergerak teratur, seolah mengikuti jalan yang sudah ditentukan. "Komandan, lihat itu!" pekik salah satu pejuang. Semua kepala menoleh, lingkaran doa terpecah, beberapa berdiri refleks. Sebagian lagi mundur setengah langkah. "Hentikan doa kalian," kata Farhan pelan. "Bukan karena kita berhenti meminta, tapi karena sekarang kita harus melihat apa yang Tuhan kirimkan." Mereka menatap ke arah kabut yang kian mendekat. Hakam berbisik, "Apakah ini gas beracun?" Seorang pemuda menimpali. "Panik, kalau gas, kita sudah mati dari tadi. Ini lain." Kabut tiba di tepi lingkaran mereka. Dan yang terjadi membuat semua orang menahan napas. Bukannya membuat mereka sesak. Kabut itu justru terasa sejuk, kulit mereka merinding. Bukan karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu yang mirip dengan saat pertama kali ditiup angin di pinggir laut saat subuh. Kabut itu tidak menyelimuti mereka begitu saja. Ia berputar pelan, mengelilingi lingkaran pejuang, seperti sedang mengukur, menilai, seolah ia bertanya, "Apakah kalian pantas ditolong?" Langit yang turun mendekat Farhan mendongak. Langit di atas kabut berubah.
Bintang-bintang tampak lebih dekat, seperti menunduk untuk melihat apa yang sedang terjadi di kota yang hampir mati ini. Ada satu bintang yang bersinar, sedikit lebih terang daripada yang lain, memancarkan cahaya kehijauan samar. Cahaya itu turun seperti benang tipis, menyentuh puncak kabut, dan saat cahaya itu menyentuh kabut, kabut menebal. Ia berkumpul di satu titik, beberapa meter di depan Farhan. Bentuknya berubah dari gumpalan kabut tak beraturan menjadi sesuatu yang lebih jelas siluet. Bentuk tubuh. Bentuk seorang perempuan. Para pejuang menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Waktu seolah melambat. Cahaya hijau dari dalam kabut memudar sedikit, digantikan warna-warna yang mulai tampak. Hijau zamrud di bagian bawah, emas di bagian kepala, dan warna kulit lembut di antara keduanya. Kabut terakhir yang menutupi wajah perempuan itu perlahan hilang, seperti tirai yang ditarik ke samping. Dan di hadapan mereka, berdiri sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita-cerita tua dari tanah jauh, Nyi Roro Kidul. Tatapan sang Ratu Lautia berdiri tegak, kaki seolah menyentuh tanah. Namun tak benar-benar membebani permukaannya. Gaun hijau zamrudnya terulur, ujungnya menyapu debu tanpa ternoda. Mahkota emas di kepalanya bercahaya lembut, bukan menyilaukan, tetapi menghangatkan. Rambutnya panjang, hitam, bergerak pelan, meski angin sudah berhenti. Mata hitamnya dalam, memandang satu persatu wajah yang duduk berjongkok, berlutut, atau berdiri gemetar di hadapannya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada senyuman berlebihan. Yang ada, hanya ketenangan yang membuat orang ingin menangis. Farhan merasa lututnya melemas, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Nyi Roro Kidul melangkah pelan. Setiap langkahnya tak menimbulkan suara, namun tanah di bawahnya seperti bergetar halus. Menyadari siapa yang sedang ia pijak. Kabut hijau mengikuti gerakannya, membentuk lingkaran tipis di sekitar gaunnya, seperti gelombang yang selalu menyentuh pantai. Ia berhenti tepat di depan Farhan. "Kau yang memimpin mereka?" tanyanya. Suaranya dalam, lembut, dan bergema seakan datang dari dasar samudra. Farhan menelan ludah. "Ya, Ratu," jawabnya pelan. "Nama saya Farhan Al-Mukri." "Farhan," ia mengulang, seolah menimbang-nimbang nama itu. "Kau mengangkat senjata, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Hatimu lelah, tapi kau masih menolak membenci." Air mata yang sejak tadi Farhan tahan, akhirnya jatuh juga. Ia tidak sanggup menyembunyikan gemetar di suaranya. "Kami hanya ingin hidup, Ratu. Kami ingin anak-anak kami berhenti berlari dari ledakan. Kami ingin istri kami tidur tanpa mimpi buruk. Kalau engkau datang untuk menolong kami tidak tahu harus bagaimana berterima kasih." Nyi Roro Kidul menatapnya lama. "Aku tidak datang karena kalian memanggilku dengan kata-kata." Ia menautkan kedua tangannya di depan dada. "Aku datang karena hati kalian memanggil. Meski kalian sendiri hampir tak percaya lagi pada pertolongan." Ia memandang ke sekeliling, ke wajah-wajah letih yang kini dipenuhi harapan baru. "Kalian tidak minta aku menghukum musuhmu. Kalian hanya minta keselamatan bagi rakyat yang tak berdaya. Karena itu, langit mengizinkanku turun." Janji dari samudra Farhan memberanikan diri bertanya, "Apakah engkau akan memberikan kami kemenangan, Ratu? Kemenangan atas mereka yang mengepung kami?" Nyi Roro Kidul menggeleng pelan. Rambutnya ikut bergoyang. "Kalian salah memahami kemenangan jika mengukurnya dari jumlah musuh yang jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kalian tidak berubah menjadi seperti mereka yang menindas." Ia mengangkat satu tangan. Kabut hijau di sekitar mereka ikut naik. "Malam ini, kalian akan dibebaskan dari lingkaran besi ini. Bukan dengan darah, bukan dengan ledakan, tapi dengan gangguan yang tak mampu mereka pahami." Farhan mengerutkan kening. Gangguan? Mesin mereka akan menolak perintah. Senjata mereka akan menutup diri.
Mata mereka akan dibutakan oleh kabut yang hanya menghalangi pandangan mereka, bukan milikmu. Ia menatap Farhan lurus-lurus. Tapi ingat Farhan, jangan kau kotori pertolongan ini dengan kebencian. Selamatkan rakyatmu, bebaskan mereka yang ditawan. Jangan sakiti mereka yang tidak menyerangmu. Farhan mengangguk. Kali ini tanpa ragu. Aku berjanji, Ratu. Kami akan menolong tanpa menumpahkan darah yang tak perlu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Nyi Roro Kidul. Bukan senyum puas, tapi seperti senyum seorang guru pada murid yang akhirnya mengerti pelajaran paling penting. Kalau begitu, ucapnya pelan. Lihatlah, bagaimana laut membantu daratan. Ia menurunkan tangannya. Sekejap kemudian, kabut hijau yang semula mengelilingi mereka tiba-tiba menyebar cepat, seperti gelombang besar tak terlihat yang meluncur ke segala arah, menuju posisi pasukan Israel, menuju tank, menuju sniper, menuju drone di udara. Angin yang tadi tenang kembali berembus, kali ini membawa sesuatu yang baru. Awal dari keajaiban yang akan mengubah malam kematian menjadi malam pembebasan. Dan disitulah bab 2 berakhir pada detik ketika doa mereka tidak lagi hanya kata-kata, melainkan tombol yang menyalakan intervensi dari dimensi lain. Fenomena gaib di kubu Israel kabut hijau yang tadi memeluk para pejuang Palestina, kini melesat ke segala arah seperti gelombang laut tak terlihat. Ia merambat di tanah yang retak, menyusuri sisa bangunan, memanjat dinding-dinding runtuh, lalu meluncur ke arah markas pasukan Israel yang berada di 3 titik berbeda. Tak ada suara ledakan, tak ada kilatan cahaya. Hanya satu tanda, suara angin tiba-tiba hilang. Kamp utama Israel. Saat semua mesin menolak hidup di pos komando utama Israel, suasana awalnya normal. Radio sibuk, laptop terbuka lampu-lampu taktis, berkedip, dan monitor drone menampilkan citra udara. Letnan Yonatan Belder, komandan muda yang bertugas malam itu, sedang memeriksa laporan rutin ketika seorang teknisi masuk tergesa-gesa. Letnan, sistem radar drop 40%. Yonatan memicingkan mata. Perangkatnya rusak? Tidak. Lebih aneh dari itu. Seperti kehilangan kemampuan membaca sinyal. Padahal sinyalnya ada. Yonatan berdiri dari kursi. Scan ulang semua frekuensi. Sudah, Letnan, hasilnya sama. Yonatan baru hendak bertanya lebih lanjut ketika seorang prajurit jaga berteriak dari luar tenda. Mesin tank mati semua, Letnan. Tanpa sebab, Yonatan berjalan cepat keluar. Pemandangan yang ia lihat membuat dahinya berkerut. 4 tank Merkava yang berjajar rapi tiba-tiba mati total. Lampu padam, mesin dingin, komputer navigasi hitam, seolah mereka bukan mesin perang bernilai jutaan dolar, melainkan kotak besi biasa. Teknisi panik menyalakan ulang mesin. Tidak merespon. Salah satu teknisi memukul-mukul panel mesin. Ini tidak masuk akal. Kabelnya bagus. Tidak ada korsleting. Tidak ada kerusakan mekanis. Yonatan mendekat dan menyentuh lapisan baja tank. Ia terkejut. Kenapa dingin sekali? Gumamnya. Seperti es. Ia menarik tangannya cepat, karena logam yang dinginnya tidak wajar, membuat kulitnya membiru ringan. Ini bukan kerusakan teknis, katanya lirih. Jantungnya berdegup. Salah satu teknisi menatapnya. Ketakutan. Kalau bukan teknis, lalu apa? Yonatan tidak menjawab. Kabut hijau pertama kali terlihat di sisi lain camp. Sekelompok tentara yang sedang mengisi amunisi tiba-tiba berhenti bekerja. Salah satu dari mereka, prajurit muda bernama Elior Mefran, menatap ke arah jalanan gelap di luar kamp. Apa itu? Tanyanya pelan. Temannya mengikuti arah tatapannya. Di antara reruntuhan bangunan, tampak sesuatu yang seperti garis hijau panjang merayap di permukaan tanah. Apa itu asap? Tanya seorang tentara lain. Tidak berbentuk seperti asap. Jawab Elior. Asap biasanya naik ke atas ini.
justru merayap di tanah. Mereka memperhatikan dengan lebih serius. Kabut itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Tidak terburu-buru, tetapi juga tidak lambat. Seolah-olah ia sadar kemana harus pergi. Tentara yang lain tiba-tiba mendekat dan berkata dengan suara keras, "Hei, ini mungkin gas kimia." Yang lain panik. "Mana masker kita?" Namun saat mereka mencoba mengenakannya, tanpa diduga, tali masker mereka putus sendiri. Semua masker yang digantung di dinding berjatuhan, satu persatu, tanpa sentuhan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menyingkirkannya. Panik melanda. "Ini bukan gas," teriak Elior. "Ini sesuatu yang lain." Dan ketika kabut itu semakin dekat, senjata mereka mulai bergetar. Senjata macet serempak dalam hitungan detik. Suara klik-klik terdengar dari berbagai penjuru camp. Bukan suara tembakan, bukan suara reload, tapi suara kemacetan. 100, mungkin 200 senjata otomatis macet di saat yang sama. Magazine tidak mau masuk, slider tidak bergerak, pelatuk tidak memantul. Beberapa laras bahkan terasa mengunci, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Tentara mulai panik. "Senjataku macet. Ini mustahil. Semua senjata, Letnan. Senapan ini baru dirawat jam tadi." Letnan Yonatan meraih senjata salah satu prajurit untuk memeriksanya. Ketika ia mencoba menarik slider itu tidak bergerak sama sekali. Seakan ditempel lem dari dunia lain, tentara lain mencoba memukul bagian logamnya dengan batu kecil. Tidak bergerak. Tidak rusak, tidak retak. Justru terasa seperti logamnya, menolak disentuh kekerasan. Yonatan mundur satu langkah. Nafasnya tercekat. Ini bukan kerusakan teknis. Ini sesuatu yang disengaja. Drone pengintai mendadak buta di pos kendali drone. Operator bernama Ruben Harrell menyeka keringat dinginnya. "Aku tidak mengerti." Semua kamera drone blank hitam. Semua. Bahkan night vision. Cek thermal, perintah rekannya. "Aku sudah cek thermal, tidak ada panas tubuh manusia." "Tapi kamp Palestina penuh orang." "Ya, tapi kamera tidak bisa melihat mereka." Seolah tidak ada apa-apa. Operator ketiga menambahkan, suaranya bergetar. "Radar mendeteksi gelombang, tapi bukan dari manusia. Bentuknya bulat, bergerak pelan, dan warnanya hijau panas." Ruben menghentikan pekerjaannya. "Kita berhadapan dengan apa sebenarnya?" Sebenarnya, ketakutan menyusup ke dalam ruang komando Letnan. Yonatan kembali ke tenda komando. Di dalam, para perwira berdiri melingkar di depan layar monitor. Wajah mereka pucat seperti kain. Seorang perwira senior, Kapten Aram Levy, berkata pelan, "Lihat ini." Ia memutar rekaman drone terakhir yang berhasil disimpan sebelum kamera mati sepenuhnya. Rekaman itu menunjukkan jalanan hancur, reruntuhan, lalu sebuah kabut hijau yang berjalan seperti makhluk hidup. Bukan mengalir, bukan berembus, tapi melangkah. Mendekat ke drone, semakin dekat, hingga akhirnya kamera terganggu dan layar menjadi hitam. Yonatan meneguk air liurnya. Itu bukan fenomena alam. Kapten Levi menatap layar kosong itu. Napasnya naik turun cepat. Kita sedang menghadapi sesuatu yang bukan bagian dari perang. Kabut masuk ke camp tanpa menyentuh siapapun beberapa saat kemudian. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Kabut hijau itu akhirnya masuk ke kamp mereka. Namun bukannya menggulung tentara atau menyebabkan kerusakan. Kabut itu justru berjalan melewati mereka tanpa menyentuh tubuh siapapun. Namun setiap kali kabut lewat, listrik padam, baterai mati, radio terputus, lampu berkedip, dan suara mesin terhenti. Seolah kabut itu membawa frekuensi yang menolak semua teknologi manusia. Tentara mulai histeris. "Apa yang kabut ini lakukan? Aku tidak mau berada di sini lagi." "Letnan, perintahkan mundur." Yonatan menutup mata sejenak, mencoba meredam ketakutan di dadanya. Namun, kemudian,
Terjadi sesuatu yang membuat seluruh kamp Israel membeku. Suara dari kabut-kabut berhenti tepat di depan tenda komando. Diam, tidak bergerak. Yonatan mundur, menyiapkan pistol yang ia tahu tidak akan berguna. Lalu dari dalam kabut hijau itu muncul suara. Bukan suara manusia, bukan suara mesin, bukan suara angin, tetapi suara yang bergema, seperti panggilan dari dasar laut. Suara itu berkata, "Jangan sakiti mereka yang tidak mengancammu. Malam ini, kau tidak berperang. Malam ini, kau akan melihat siapa yang benar-benar memegang kendali dunia." Suara itu tidak marah, tidak mengancam. Namun justru lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Karena itu bukan suara dari bumi. Itu suara dari tempat lain. Yonatan merasa lututnya goyah. Ia menatap kabut yang kini bergerak lagi, meninggalkan mereka, menuju tempat lain, menuju kompleks penahanan sandera Palestina. Yonatan berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Kita bukan sedang dalam pertempuran. Kita sedang berada di dalam kehendak sesuatu yang tak bisa kita lawan. Pembebasan 500 sandera kabut hijau terus meluncur melewati kamp utama Israel, meninggalkan pasukan yang berdiri membeku, terpaku antara rasa takut dan ketidakmengertian. Langkah kabut itu kini menuju salah satu tempat terpenting, sebuah kompleks penahanan yang dijaga ketat di sisi timur Khan Yasin. Kompleks itu terdiri dari 3 bangunan beton besar dengan pagar kawat yang dialiri listrik. Di dalamnya, 500 sandera Palestina dipaksa tidur berdesakan dalam ruangan yang sempit, udara yang minim, dan pengawasan bersenjata 24 jam. Tapi malam itu, penjaga-penjaga itu mulai merasakan sesuatu. Sesuatu yang bukan dari dunia mereka. Kompleks penahanan di ambang kekacauan penjaga bernama Baruch Shalem menggosok lengannya. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Padahal generator listrik di kompleks masih berfungsi dan biasanya menghasilkan hawa panas dari mesin-mesinnya. Apa ini? Kenapa udara seperti membeku? Rekan jaga, Ronan, menghampiri. Mesin generator masih hidup. Bro, tidak ada alasan untuk dingin begini. Tapi hawa dingin itu tidak berhenti. Justru semakin kuat. Seperti angin laut. Tapi laut berada jauh dari lokasi itu. Lampu sorot mulai berkedip. 1. Lampu mati. Disusul lampu kedua. Lalu seluruh halaman menjadi gelap. Apa? Kenapa lampu padam semua? Barok mencoba menyalakan senter. Tidak hidup. Ia mengetuknya. Masih mati. Ini tidak mungkin. Gumamnya. Senter ini baru diganti baterainya. Masih dalam keheningan gelap itu, suara dentingan lembut terdengar. Seperti suara gelang emas wanita berjalan di lantai marmer. Tapi di kompleks itu tidak ada wanita. Dan lantainya bukan marmer. Ronan menelan ludah. Kau dengar itu? Baruch mengangguk, wajahnya pucat. Ya, dan aku tidak mau tahu suara apa itu. Kabut hijau memasuki pintu gerbang-gerbang. Besar kawat berduri tampak berdiri kokoh. Tetapi kabut hijau itu meluncur begitu saja melewati sela-sela kawat, seperti benda yang tidak mengenal bentuk padat. Kabut itu mengalir masuk, menyelimuti tanah, merayap ke arah menara penjaga. 2 prajurit di menara melihat gerakan aneh itu, dan refleks mengangkat senjata. Stop, siapa di sana? Tidak ada jawaban, kabut semakin dekat. Kedua prajurit menembak ke tanah. Klik, klik, senapan macet. Apa tato satu ini? Teriak mereka. Sebelum mereka bisa melapor ke komando, kabut naik ke menara seperti tali hijau yang melilit tiang. Mereka mundur ketakutan. Namun kabut itu tidak menyentuh tubuh mereka. Ia hanya berjalan melewati mereka, meninggalkan jejak hawa dingin yang menusuk tulang. Ronan di bawah menara gemetar. Baruch, sebaiknya kita lari. Ini bukan urusan manusia. Baruch tak bisa bergerak. Lututnya seperti terkunci. Bukan manusia, gumamnya dengan suara pecah. Lalu,
Apa? Farhan memulai misi pembebasan di sisi Palestina. Farhan melihat kabut yang mulai merambah kompleks penahanan. Ia tahu, itulah tanda. Semua siap bergerak, serunya. Para pejuang Palestina berdiri, memeriksa senjata, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berjaga mengawal para sandera nanti. Zahir mendekati Farhan. Rencana kita jelas? Farhan mengangguk. Kita ikuti kabut. Kita selamatkan mereka yang tertahan. Ingat. Ia menatap mata Zahir. Jangan sakiti siapapun yang tidak menyerang. Zahir mengangguk penuh keyakinan. Dengan restunya, mari kita lakukan ini. Ratusan pejuang mulai bergerak dalam formasi panjang, menyusuri jalan antara reruntuhan. Kabut hijau di depan mereka, seperti lampu pemandu jalan, membuka jalur yang sebelumnya mustahil. Satu hal yang membuat mereka terheran-heran. Tidak satupun drone Israel yang mendeteksi mereka. Tidak satupun sniper menembak. Tidak satupun unit patroli muncul. Seolah-olah semua mata musuh tertutup kabut gaib. Pintu penjara terbuka. Sendiri ketika Farhan tiba di pintu utama kompleks. Kabut hijau tiba-tiba memadat menjadi seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Ia meraih gembok baja sebesar kepala manusia, menggenggamnya, dan gembok itu retak. Lalu pecah menjadi dua bagian tanpa suara metalik. Seolah-olah bukan baja, melainkan kertas basah. Para pejuang Palestina yang melihat kejadian itu membeku. Ini mukjizat, bisik salah satu dari mereka. Farhan melangkah masuk. Koridor gelap, lampu mati. Hanya cahaya hijau lembut dari kabut yang menerangi jalan seperti obor tak bernyala. Ia tiba di ruangan besar tempat sandera Palestina ditahan di dalamnya. Ratusan orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, duduk menggigil. Beberapa tidur di lantai beton dingin. Beberapa memeluk anak mereka yang menangis tanpa suara ketika mereka melihat bayangan Farhan lewat pintu. Beberapa dari mereka menjerit pelan, takut diserang. Farhan mengangkat tangan. Tenang, kami datang untuk membebaskan kalian. Seorang ibu muda berdiri, memeluk anaknya yang pucat. Apakah ini mimpi? Apa kalian benar-benar datang? Farhan mendekat dan berlutut. Tidak, Bu. Ini nyata. Kita pulang. Malam ini, ibu itu menangis, memeluk Farhan, seakan ia adalah saudara yang lama hilang. Evakuasi ajaib. Tidak ada yang terdeteksi sementara. Farhan memimpin sandera keluar dari sel. Zahir dan kelompok lain membuat jalur keluar. Biasanya, penjaga akan segera muncul. Lampu sorot menyorot, teriakan perintah, tembakan. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa. Penjaga-penjaga Israel berdiri tak bergerak. Matanya kosong, seperti kehilangan kesadaran sesaat. Mereka melihat rombongan Palestina lewat, namun seakan tidak memahami apa yang mereka lihat. Seorang pejuang berbisik pada Farhan. Mereka seperti ditahan oleh sesuatu. Farhan menjawab lirih. Biarkan, kita bukan datang untuk menyakiti. Di luar kompleks, kabut hijau bergerak ke samping, seolah memberi jalur aman bagi rombongan sandera. Setiap langkah membawa mereka makin jauh dari pusat penahanan. Ketika mereka melewati titik sniper tidak melihat. Saat mereka melewati pos patroli, pos itu sepi. Farhan mendongak ke langit yang gelap. Terima kasih, bisiknya. Siapapun yang kau kirim untuk membantu kami. Keenam, puncak keajaiban. Seluruh sandera keluar tanpa disadari ketika mereka mencapai batas kota. Farhan menoleh. Ratusan sandera berjalan dalam barisan panjang. Wajah mereka penuh air mata, bahagia. Di belakang mereka, kompleks Israel yang seharusnya dijaga ketat, tetap diam seperti kuburan. Bukan karena takut, bukan karena kalah, tetapi karena tak mungkin bergerak dalam kabut yang menghalangi semua logika manusia. Farhan menarik napas dalam-dalam. Lututnya akhirnya melemah, dan ia menyandar pada dinding reruntuhan.
Menutup wajah dengan kedua tangannya, Zahir menghampiri, menepuk bahu Farhan. Komandan, kita berhasil. Semua sandera selamat. Farhan menatap langit. Ini bukan karena kita hebat, katanya. Ini karena langit ingin mereka hidup. Dan di kejauhan, kabut hijau memudar perlahan, seperti melambaikan tangan perpisahan. Kematian Jenderal Levi Atmon angin malam yang mengandung aroma laut membawa hawa dingin ke dalam markas komando Israel. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semua prajurit sepakat. Malam itu terasa terlalu sunyi, seolah-olah seluruh dunia menahan napas. Hanya satu tempat yang masih dipenuhi suara. Tenda Komando Pusat. Tempat Jenderal Levi Atmon berdiri tegak, menatap peta yang kini tidak lagi masuk akal baginya. Jenderal yang tak lagi menguasai medan meja komando, penuh dengan laporan. Senjata macet, tang mati total, drone buta, radar error, kamera night vision gelap, pos jaga kehilangan kontak. Semua laporan dibacakan dengan suara bergetar oleh para perwira. Namun Levi tidak menjawab. Ia hanya memandang peta, memicingkan mata, seperti sedang berusaha memahami sesuatu yang terlalu besar untuk dicerna pikirannya. Cahaya lampu dalam tenda bergerak-gerak, seolah takut berada di tempat itu. Perwira komunikasi, Tamar Gifon, mencoba memanggil perhatian Jenderal. Jenderal, apakah kita harus memanggil unit cadangan? Tidak ada jawaban. Jenderal, ulang Tamar lebih keras. Levi akhirnya bersuara. Pelan, serak, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk. Tidak ada unit cadangan yang bisa membantu kita. Jika seluruh teknologi kita menyerah, para perwira saling pandang. Tak pernah sebelumnya sang jenderal berbicara dengan nada selemah itu. Levi adalah sosok berwibawa, tegas, keras, terkenal tidak mengenal rasa takut. Malam itu, semuanya berbeda. Suara gaib yang menghancurkan keheningan kabut hijau perlahan merambat ke tenda komando. Tidak masuk, hanya melingkari tenda, seperti ular raksasa yang menjaga mangsa dari luar. Tapi efeknya terasa. Lampu dalam tenda mulai meredup. Suara generator di kejauhan mendadak mati. Monitor-monitor berkedip, menampilkan gambar acak seperti gelombang laut. Suara yang sama dari kam penjaga, suara gelang emas yang beradu terdengar samar dari kejauhan. Levi mendongak, matanya membesar. Tidak, ini tidak mungkin. Tamar mendekat. Apa yang tidak mungkin, Jenderal? Levi membalas dengan suara pecah. Aku pernah mendengar suara itu. Tamar kebingungan. Di mana? Levi menggeleng keras, menekan dahinya dengan kedua telapak tangan. Ia menunduk. Kita tidak sedang berperang dengan manusia. Semua perwira menoleh syok. Aku tahu suara itu. Suara itu. Suara yang muncul ketika seseorang, ia berhenti. Napasnya tercekat. Wajahnya semakin pucat. Levi Atmon dan beban masa lalunya di titik inilah. Levi tak lagi melihat peta. Ia tak lagi mendengar laporan. Pikirannya kembali ke masa lalu. Ke sesuatu yang bertahan-tahan ia kubur. Di belakang kelopak matanya, tampak sebuah desa kecil. Ia berdiri di atas bukit, memandang desa itu yang dipenuhi asap hitam tebal. Wajah-wajah ketakutan, suara anak-anak menangis, rumah-rumah terbakar. Ia mendengar teriakan prajurit muda yang mempertanyakan perintahnya. Apa kita benar-benar harus menghancurkan tempat ini? Jenderal, di sini banyak warga sipil, tapi Levi saat itu tidak mundur. Perintah tetap perintah, katanya dingin. Puluhan tewas, ratusan kehilangan rumah. Anak kecil berteriak mencari ibunya. Seekor kambing berlari, tubuhnya separuh hangus. Dan sejak malam itu, Levi Atmon menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah tidur tanpa mimpi buruk. Tiap malam ia bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan berbusana hijau, berdiri di atas air, memandangnya dengan tatapan yang tidak marah.
tetapi sedih. Ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan malam ini, ia mendengar suara itu lagi. Suara gelang emas. Suara yang dulu hanya muncul dalam mimpinya. Aku tahu suara itu, gumamnya. Suara perempuan itu. Tamar terkejut. Perempuan? Siapa? Levi menutup wajah. Perempuan yang muncul dalam mimpi burukku sejak peristiwa desa itu. Jenderal yang retak perwira lain, Maya Katz, maju dan mencoba mengguncang Levi. Jenderal, sadarlah, kita harus bertindak. Namun saat Levi mendongak, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan bingung, tapi takut. Takut seperti anak kecil, ia memandang peta dan kabut hijau di luar tenda, membuat bayangannya bergerak seperti ombak. Seandainya kalian tahu, katanya, lirih. Aku sudah membangun hidup ini di atas darah dan perintah. Dan sekarang, Allah menagihnya kembali. Tamar mundur, ngeri melihat tatapan kosong Levi. Jenderal, Anda perlu duduk. Aku tidak bisa duduk, Levi membentak. Suaranya pecah seperti kaca. Aku tidak bisa tenang. Ini bukan perang yang bisa kita menangkan dengan tank atau peluru. Ia memukul meja dengan keras. Ini hukuman. Semua orang membeku. Levi memegang dadanya. Kabut menembus ruang komando kabut hijau, kini mendekat ke tenda. Tidak seperti kabut biasa. Ia bergerak vertikal, naik turun, seperti detak jantung. Lampu dalam tenda meredup semakin parah, lalu padam. Gelap total. Para perwira berteriak, generator mati. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Radio mati total. Dalam kegelapan pekat, kabut hijau tiba-tiba masuk dari sela-sela tenda, menembus kain seperti tidak ada hambatan fisik. Ia mengalir menuju Levi dan berhenti tepat di depannya. Levi tersungkur, memegang dadanya kuat-kuat. Rasa sesak datang seperti tangan raksasa yang mencekik jantungnya dari dalam. Ia terduduk. Para perwira panik. Tolong panggil dokter. Jenderal tetap bertahan. Apa yang terjadi padanya? Tapi tak ada dokter yang bisa masuk. Kabut menutup pintu seolah menjaganya. Dan dalam napas terakhirnya, Levi melihat sosok samar seorang perempuan berbusana hijau. Wajahnya tidak marah, tidak beringas, tidak menghakimi, hanya sedih. Sangat sedih. Levi mengulurkan tangan, mencoba menyentuh figur itu. Aku, suara Levi pecah. Aku menyesal. Dan sebelum kalimat itu selesai, tubuhnya jatuh ke lantai. Hening, kabut bergerak pelan keluar dari tenda, meninggalkan para perwira yang membeku karena ketakutan. Salah satu perwira menyentuh nadi Levi. Tidak ada denyut, dia meninggal, bisiknya. Tamar menutup mulut, menahan jerit. Maya Katz memandang tubuh Levi. Napasnya gemetar. Apa yang kita hadapi Tuhan? Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Namun tidak ada yang menjawab. Karena malam itu, satu hal jelas. Jenderal Levi Atmon tidak mati oleh peluru. Tidak mati oleh serangan. Ia mati karena hatinya sendiri runtuh di hadapan kebenaran yang tidak bisa ia hadapi. Sebuah kematian yang bukan dibunuh, tapi dibangkitkan oleh penyesalan. Kemenangan tanpa peluru kabut hijau perlahan menghilang dari langit kan Yasin, memudar seperti asap dupa yang tersapu angin. Bersamaan dengan menghilangnya kabut itu, seluruh fenomena gaib yang memenuhi malam berubah menjadi keheningan yang begitu dalam. Seolah-olah dunia baru saja selesai bernapas panjang untuk pertama kalinya setelah sekian lama di kejauhan. Fajar mulai menyentuh garis horizon. Cahaya keemasan menyelinap di antara puing-puing kota, menyalakan warna baru pada tembok-tembok runtuh yang semalam tampak seperti bayangan kematian. Namun kini ada kehidupan yang kembali berdenyut. Para sandera yang berhasil dibebaskan
berkumpul dalam kelompok besar. Wajah mereka dihiasi campuran antara tangis lega dan kebingungan. Anak-anak memeluk ibu mereka. Beberapa jatuh, bersujud ke tanah. Yang lain memandangi langit Siolohala, ingin memastikan bahwa keajaiban semalam bukan mimpi. Dan di tengah mereka semua, Farhan Al-Mukri berdiri dengan napas tersengal. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena beratnya kesadaran bahwa malam tadi adalah malam yang akan dikenang selama beberapa generasi. Rasa syukur, tanpa kata zahir, menghampiri Farhan. Matanya merah, namun terdapat senyum kecil yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kita berhasil, Komandan. Semua sandera selamat, tidak satu pun terluka. Farhan menghela napas panjang, namun bahunya seperti masih menahan beban besar. Ini bukan kemenangan kita, Zahir. Zahir mengangkat alis. Maksudmu? Farhan menatap ke arah laut, di mana garis cahaya pagi mulai memantulkan warna biru muda. Kita hanya menjalankan ujung dari rencana yang tidak kita buat. Kita diselamatkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kemampuan manusia. Zahir menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku masih merinding kalau mengingat kabut itu dan suara-suara yang mengiringinya." "Jangan takut," jawab Farhan. "Apapun itu, datang untuk menolong, bukan mencederai." Beberapa ibu mendekat, mencium tangan Farhan sambil menangis. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Tuhan memberkahi kalian semua." Farhan menggeleng cepat. "Jangan berterima kasih pada kami. Kami hanya menjalankan perintah hati." Namun para ibu itu tetap menangis. Karena siapa lagi yang bisa mereka peluk selain orang-orang yang menjadi penyelamat mereka malam itu. Pasukan Israel yang tersentak, kesadaran tidak jauh dari sana. Pasukan Israel yang malam tadi lumpuh oleh fenomena gaib, perlahan mendapatkan kembali kontrol atas tubuh dan peralatan mereka. Senjata kembali bisa digerakkan, lampu kembali menyala, komputer menyala seperti biasa, drone mendapatkan sinyal kembali. Namun, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berdiri mematung, melihat jejak kabut yang menghilang seperti angin pagi. Prajurit Elior Mefran menatap senjatanya, lalu menatap rekannya. "Kita tidak melakukan apapun semalam. Kita tidak menghambat mereka. Kita bahkan tidak sadar mereka lewat," katanya dengan suara hampir berbisik. Rekannya, David Cohen, menatap tanah seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. "Aku melihat bayangan besar lewat tadi malam. Aku pikir itu asap. Tapi tidak mungkin asap membuat senjata macet." Elior menelan ludah. Apakah kita melakukan ini pada orang yang tidak bersalah?" Nada suaranya seperti seorang anak yang baru tahu bahwa gurunya berbohong selama ini. David menjawab tanpa menatapnya, "Aku tidak tahu." Mereka berdua berdiri lama dalam keheningan, bukan takut pada musuh, tapi takut pada kebenaran yang tiba-tiba terasa dekat. Kemenangan yang tidak menginjak musuh ketika fajar akhirnya menelan seluruh sisa gelap malam. Farhan berdiri di bukit kecil yang menghadap ke seluruh kota Kan Yasin. Dari sana, ia melihat sandera selamat, pejuang berkumpul tanpa luka, musuh yang tidak menyerang, dan kabut hijau yang telah pergi. Ia menggenggam tasbih kecil di tangannya, tasbih peninggalan ibunya. Zahir berdiri di belakangnya. "Komandan, Komandan, apakah ini kemenangan?" "Kemenangan," Farhan lama tidak menjawab. Akhirnya ia berkata, "Kemenangan bukan saat kita menang perang. Kemenangan adalah saat kita tidak kehilangan hati, meski dikepung oleh gelap." Zahir menunduk dalam-dalam. Farhan melanjutkan, "Semalam, kita tidak membunuh siapapun. Kita tidak membalas.
Kita tidak melepaskan amarah. Kita hanya menyelamatkan mereka yang tidak berdaya. Ia memandang langit. Itulah kemenangan yang Tuhan inginkan. Jejak terakhir sang Ratu Laut Angin dari arah laut kembali berhembus. Kali ini hangat, seakan-akan Samudra Hindia mengirimkan salam terakhirnya sebelum matahari sepenuhnya naik di cakrawala. Sebuah sinar hijau tipis terlihat sekejap, hanya 1 detik, namun cukup untuk membuat Farhan menutup mata dan tersenyum. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Terima kasih telah mengingat kami." Zahir mendengar itu dan menoleh. "Kau bicara pada siapa, Komandan?" Farhan membuka mata dan membalas dengan senyum kecil. "Pada laut, pada angin, pada siapapun yang semalam menjaga kita." Mereka pulang dengan hati utuh dalam perjalanan kembali ke zona aman. Sandera-sandera berjalan berbaris, dikelilingi oleh pejuang Palestina yang mengawal mereka seperti keluarga sendiri. Anak-anak yang sebelumnya menangis kini tertawa kecil, memegang tangan ayah mereka. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, "Malammu gelap, tapi pagimu indah sekali." Farhan tersenyum. Karena malam itu berakhir bukan dengan darah, tapi dengan pertolongan. Zahir menimpali, "Siapapun itu, aku berharap dia mendengar rasa terima kasih kita." Farhan mengangguk. Ia mendengar mereka seperti itu. Yang dari laut, yang datang tanpa diminta, tapi tahu kapan harus turun. Keenam, penutup kemenangan. Ketika akhirnya mereka tiba di wilayah aman, sekelompok warga menunggu. Mereka menjerit, menangis, memeluk kerabat mereka yang baru bebas. Suara syukur terdengar dari setiap sudut, dan Farhan berdiri menjauh, menatap semua itu dengan mata berair, tetapi hati yang lapang. Bukan karena ia merasa menjadi pahlawan, bukan karena ia berhasil menyelamatkan mereka, tapi karena ia melihat kebaikan menang tanpa harus membalas kebencian. Itulah malam ketika senjata kalah oleh doa, tank kalah oleh kabut, teknologi kalah oleh kekuatan yang tidak bisa dilihat mata. Itulah malam ketika kemenangan tidak datang dari perang, tetapi dari kejujuran hati. Itulah kemenangan tanpa peluru.